Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada latihan-latihan soal pada terapan hukum Newton tentang gerak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal yang ada benda yang diletakkan di atas atau di lantai yang licin. Jadi kita pembahasannya masih licin dulu, belum menunjukkan gaya gesekan. Nah, ini benda bermassa misalkan massanya adalah 4 kg. Kemudian benda ini ditarik oleh gaya secara horizontal ke kanan, jadi adalah F sama dengan 24 Newton, ini F1. Nah, kemudian ini juga ditarik ke kiri oleh F2, ini adalah 5 Newton. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan yang pertama adalah besarnya gaya normal. Kemudian yang kedua, percepatan pada benda. Nah, ini. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus menguraikan atau menggambarkan seluruh gaya yang ada pada benda tersebut. Nah, benda ini memiliki massa 4 kg, maka dia akan memiliki berat W sebesar 40 Newton, diperoleh dari M kalikan G. Nah, kemudian benda ini karena menyentuh lantai atau menyentuh bidang, maka akan muncul gaya normal yang arahnya vertikal ke atas, ini tegak lurus dengan bidang. Jadi selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini adalah gaya normal. Nah, berapakah gaya normal ini? Nah, maka nanti untuk menyelesaikan ini kita menggunakan acuan ini adalah sumbu X pada arah horizontal, kemudian pada arah vertikalnya kita beri nama sumbu Y. Baik, sekarang kita akan meninjau pada sumbu Y. Pada sumbu Y, benda tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, maka benda dikatakan dalam keadaan diam. Pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0, berarti di situ ada N min W sama dengan 0. Berarti gaya normalnya ini adalah 40 Newton atau sama dengan W. Kita tuliskan dulu sama dengan W. Nah, W-nya adalah 40 Newton. Jadi N sama dengan W. Jadi ini adalah 40 Newton. Dan hati-hati, perlu diingat bahwa gaya normal tidak selalu sama dengan W. Kebetulan untuk kasus ini, gaya normalnya sama dengan W. Jadi tapi tidak selalu, ya, tidak selalu sama dengan W. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari percepatan sistem. Nah, untuk mencari percepatan sistem, berarti kita akan meninjau pada arah sumbu X-nya. Jadi benda ini ketika bergerak, atau ketika ditarik dengan gaya seperti ini, maka kemungkinan benda ini akan bergerak ke arah kanan. Nah, berarti benda ini akan mengalami percepatan jalan. Kenapa ke arahnya ke kanan? Karena ini F1 lebih besar daripada F2. Maka nanti kita asumsikan yang ke kanan adalah plus, ini nanti tandanya plus, kemudian yang arah ke kiri, F2 ini adalah minus. Berarti sekarang kita akan meninjau pada sumbu X. Nah, berarti ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Nah, kemudian di sini ada F1 min F2 sama dengan M dikalikan A. F1 adalah 24 min ini adalah 5 sama dengan ini adalah 4 massanya kalikan A. Jadi ini ada 19 Newton sama dengan 4A, berarti A ini adalah 19/4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah nilai-nilai percepatan sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Pada soal yang kedua ini hampir sama dengan yang tadi,
Jadi ada benda di lantai yang licin, kemudian benda ini ditarik oleh gaya. Tetapi gayanya tidak lagi horizontal seperti hanya pada soal yang sebelumnya. Nah, gaya ini arahnya ke sana. Ini adalah F. Bentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Jadi misalkan F-nya ini adalah 20 Newton, itu. Kemudian masanya kita buat 4 kg, tetap sama dengan yang tadi. Jadi 4 kg. Nah, pertanyaannya adalah tentukan yang pertama gaya normal. Kemudian yang kedua percepatan sistem atau percepatan dari benda tersebut. Oke, sekarang kita akan mulai mengerjakannya. Langkah pertama untuk mengerjakan soal dinamika ini, kita harus menguraikan atau menggambarkan seluruh gaya yang ada pada benda yang sedang diamati. Jadi misalkan dia bentuknya berat, berarti tuliskan ini adalah W sama dengan, karena masanya 4 kg, berarti inilah M kalikan G. Berarti di sini adalah 40 Newton. Nah, kemudian menyentuh bidang atau lantai, berarti di sini ada gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini adalah gaya normal. Nah, kemudian hati-hati, kita membuat acuan di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada vertikal atau sumbu Y. Arah F ini adalah dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y, maka nanti kita harus menguraikannya terlebih dahulu pada sumbu X dan sumbu Y, atau menguraikannya pada komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, cara penguraiannya silakan nanti dibuka di materi tentang penguraian vektor. Jadi ini ada Fx, ini adalah F kalikan cos 37, kemudian di sini ada Fy. Y sama dengan F kalikan sin 37. Jadi ini sisi atau komponen yang dekat dengan sudut 37 ini kita menggunakan cos. Kemudian yang jauh dari sudut ini menggunakan sin. Jadi yang dekat dengan sudut pakai cos, yang jauh pakai sin. Nah, selanjutnya kita akan mencari besarnya gaya normal. Untuk itu kita harus meninjau pada sumbu Y. Nah, berarti sigma F Y sama dengan 0. Nah, kenapa kok 0? Karena sistemnya dalam keadaan diam pada arah sumbu Y. Bendanya tidak turun ke bawah dan tidak naik ke atas. Nah, baik, kemudian berarti ada N plus F Y min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W min F Y. W-nya 40 Newton. Kemudian dikurangi dengan FY-nya adalah 20 kalikan sin 37. Itu adalah, oh ini saya tuliskan aja dulu biar tahu FY-nya seperti apa. FY-nya berarti ini adalah F kalikan sin 37, berarti ini adalah 40 dikurangi dengan 20 kalikan 3/5. Berarti ini adalah 40 min 12. Jadi ini adalah 28 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 28 Newton. Nah, kemudian untuk mencari percepatannya, berarti kita akan meninjau pada arah sumbu X. Pada arah sumbu X, berarti nanti ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Di
sini pada arah sumbu X gayanya hanya ada fx saja. Fx adalah f cos 37, jadi ada fx sama dengan m dikalikan dengan a. F-nya adalah 20 kali fx sama dengan f cos dulu aja satu kan biar tahu prosesnya secara detail. Jadi ini adalah f cos 37 sama dengan m kalikan a. Nah, kemudian f-nya 20, cos 37 adalah 4/5, sama dengan masanya adalah 4 kalikan dengan a. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 4-nya kita coret, kemudian sini juga 4. Nah, sehingga percepatan dari sistem ini a sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari pembahasan soal yang kedua. Nah, berikutnya ini soal yang ketiga. Nanti hati-hati ketika ini sama dengan yang tadi. Ini adalah 4 kg juga. Akan tetapi benda ini didorong dari belakang oleh gaya F. F ini adalah 40 Newton, ini F-nya 20 Newton saja. Sama dengan yang tadi. Nah, tapi dia arahnya yang beda. Ini, nah berarti ini ada 37 derajat. Sudut antara F dengan garis horizontal. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan yang pertama adalah gaya normal, kemudian yang kedua percepatan sistem. Nah, baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan cara yang pertama membuat sumbu acuannya, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, dan tuliskan gaya yang bekerja pada benda, gaya berat W, kemudian karena menyentuh bidang berarti muncul gaya normal N. Tegak lurus bidang sentuh, kemudian gaya F, gaya dorong ini diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah Fy sama dengan F sin 37, kemudian di bagian ini ada Fx, jadi adalah F cos 37. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan di setiap sumbu. Kita tinjau dulu pada sumbu Y untuk mencari gaya normal. Pada sumbu Y, sistem dalam keadaan diam, karena benda tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, maka nanti menggunakan sigma F Y sama dengan 0. Nah, hati-hati di situ, N arahnya ke atas, jadi kita buat plus, kemudian F Y arahnya ke bawah, jadi min F Y, kemudian gaya berat arahnya ke bawah, min W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan F Y plus W, F Y-nya adalah F kalikan sin 37 tambah dengan W. Jadi ini adalah 20, F-nya 20 Newton, sin 37 adalah 3/5, ditambah dengan W-nya adalah 40, M kalikan G di 40. Nah, ini ada 12 plus 40, berarti ini adalah 52 Newton. Arahnya ke atas. Nah, kemudian untuk mencari percepatan berarti kita meninjau pada sumbu X. Tinjau pada sumbu X. Jadi sigma Fx sama dengan M kalikan A. Oke, M kalikan A. Di F-nya kita hanya ada Fx saja. Fx sama dengan M kalikan A. Fi-nya adalah F kalikan
cos 37 sama dengan M kalikan A, F-nya 20, ini cosnya 3, cosnya 4/5 ya. Cosnya adalah 4/5, ini 4 kalikan A. Jadi kita coret tempatnya, jadi sama dengan soal yang tadi, 4. Jadi A adalah 4 meter persekuan kuadrat. Nah, ini hasilnya sama. Untuk percepatannya yang membedakan adalah besarnya gaya normal. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.